Dan Masyumi kita tahu Majelis Syuro Kaum Muslimin ya Indonesia, kumpulan dari ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada SI, semuanya bergabung menjadi satu kekuatan partai politik. Nah, ini filosofis sekaligus historis ini penting. Kenapa? Karena belum ada pembicaraan tentang Pancasila dalam proses itu. Yang ada adalah justru dakwah tentang tauhid. Jadi, pemahaman tauhid yang diajarkan oleh para orang tua kita dulu itu terwujud dalam bentuk gerakan politik dan menjadi kekuatan hukum, yaitu menjadilah rumusan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Tapi sejarahnya kita harus juga tahu diri, tidak klaim-klaim. Memang tanggal 1 Juni 1945 itu dimulai oleh Soekarno. Jadi Soekarno. Tapi ingat, bukan Pancasila yang sekarang. Soekarno itu menyampaikan Pancasila, tapi urutan ketuhanan itu paling belakang. Ya. Jadi oleh karena itu ditambah lagi yang berkebudayaan. Maka oleh karena itu dalam perspektif historis sekaligus filosofis ini, tidak ada Pancasila yang sekarang ini dari rumusan yang Soekarno. Nah, perdebatan terjadi 22 Juni, jadi kurang lebih cuma 20 hari ya. 22 dari tanggal 1 sampai ke tanggal 22 Juni itu perdebatan lagi, justru lahir di Jakarta namanya Piagam Jakarta. Ketuhanan yang nomor 1 tadi, nomor 5 di dalam Soekarno dipindahkan jadi nomor 1 dengan ditambah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kategori di dalam perspektif hukum tata negara bahwa syariat Islam itu sesungguhnya masih berlaku sampai hari ini karena Piagam Jakarta tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, cuma dicoret. Ya, pengertian dicoret itu harus dipahami kegiatan politik, bukan kegiatan hukum. Tetapi dalam perspektif hukum, karena yang berlaku Pancasila sekarang adalah 18 Agustus 1945. Ya, yang sekarang. Yang mana itu? Yang di alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dokumen hukum kita jelas, nggak ngarang-ngarang, nggak menurut kata siapapun, tapi yang sudah terkodifikasi dengan baik. Maka oleh karena itu, Pancasila yang kita bicarakan sekarang adalah Pancasila yang 18 Agustus 1945. Nah, jadi ini yang mau diutak-atik, ini yang mau disusupi ajaran-ajaran yang berbau komunis yang sudah tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Muhyiddin sebagai Wakil Ketua dari Muhammadiyah, MUI. Nah, dalam perspektif hukum inilah yang ingin saya tekankan. Jadi secara filosofis sudah bergeser dari politeisme, banyak isme-isme lain, ya, animisme, kemudian menjadi monoteisme. Nah, perlu digarisbawahi di sini. Konsep monoteisme hanya dimiliki oleh Islam. Tidak ada konsep ajaran lain yang selain dari monoteisme, itu tidak ada. Cuma Islam, tauhid, tauhid. Jadi, agama lain mesti tahu diri. Kalau ansih Pancasila saja, saya ulangi garis bawahi, ansih maksudnya tidak ada yang lain, hanya tok Pancasila saja. Tak ada tanpa kaitkan dengan agama Islam. Maka agama lain tidak boleh hidup di negeri Indonesia. Tidak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan sila pertama. Bertentangan. Nggak ada yang cocok dengan sila pertama dari agama-agama yang ada. Kristen Trinitas. Ya, Hindu Trimurti. Buddha konsep Tuhannya apa? Coba dibicarakan. Sepanjang saya belajar nggak saya temukan. Kemudian Konghucu apalagi? Itu pikiran-pikiran dari Konghucu itu sendiri, ya. Nah, oleh karena itu hanya Islam yang memenuhi kriteria yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya. Istilah ketuhanan yang Maha Esa itu yang memperjuangkan namanya Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah saat itu. Ya, kemudian
Bapak Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur yang kita muliakan karena tokoh dari NU, ya, ketua PBNU. Ini yang bertahan karena waktu itu Bung Hatta dengan segala kemampuannya melobi untuk supaya 7 kata ini dicoret yang Piagam Jakarta tadi. Nah ini karena nggak berhasil minta bantu kepada Kasman Singo-Dimejo. Kasman Singo-Dimejo ini jaksa agung pertama dari Masyumi. Ya. Terakhir saya baca dalam buku-bukunya itu Pak Kasman menyesali kenapa mau memperjuangkan mencoret 7 kata itu. Tapi itulah sejarah terjadi. Ya. Nah kecerdasan Ki Bagus harus kita berikan penghormatan yang luar biasa karena dia menggeser dari persoalan syariat, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret oke, tapi diganti dengan tauhid, ketuhanan yang Maha Esa. Dan di dalam risalah perundang-undangan, ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud oleh Ki Bagus, dia jelaskan adalah berangkat dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dimaksud oleh Ki Bagus Sadikusumo dan tokoh-tokoh Islam saat itu yang berganti dari syariat dihilangkan itu menjadi tauhid. Maka dalam konteks di sini dimasukkanlah Allah itu di dalam alinea ketiga. Menyadari betul bahwa kita merdeka ini karena rahmat Allah, karena izin Allah, karena karomah dari Allah. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan.